Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai pernyataan dari seseorang yang berbicara tentang iman Kristen. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Boleh dibilang yang menyambut itu hanya sekian persen. Padahal di sekolah pendeta mereka mempelajari Islamologi. Kalau dulu 36 SKS, sekarang 40 SKS. Mereka belajar tentang Islam. Nah teman-teman sekalian, mari kita tanggapi pernyataan beliau ini tahap demi tahap. Karena ini adalah pernyataan yang jelas-jelas ngawur. Beliau berkata dulu 36 SKS, sekarang 40 SKS. Teman-teman, S1 saya adalah teologi. Dan di sekolah tinggi teologi memang ada mata kuliah Islamologi, ada Islamologi 1 dan ada Islamologi 2. Tetapi mengenai jumlah SKS, Islamologi 1 itu hanya 2 SKS dan Islamologi 2 hanya 2 SKS. Jadi semuanya adalah 4 SKS. Nah teman-teman sekalian, mengapa di sekolah tinggi teologi ada mata kuliah Islamologi? Hal ini nanti akan saya jelaskan setelah kita selesai mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan selanjutnya ini. Mereka belajar bahasa Arab. Dan mereka memenggal-menggal ayat Al-Quran untuk mengelabui umat Islam. Bahkan mereka mencari sisi terjemahan Al-Quran yang bisa digunakan untuk memurtadkan. Quran terjemahan dari Depak itu diambil, ada beberapa terjemahan yang diambil oleh mereka yang digunakan untuk memurtadkan. Ini terjemahan Al-Qur'anmu, Depak loh, ya, Kemenak loh yang menerjemahkan. Maka tidak heran, saya nggak tahu kalau di Bandung ya sudah beredar atau belum, Majelis Mujahidin Indonesia membuat Al-Quran tafsiriyah. Ini tadi untuk mengkanter yang mereka buat. Nah teman-teman sekalian, mari kita jawab ya. Tadi beliau berkata bahwa mereka, yaitu orang-orang Kristen, menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian memurtadkan orang-orang yang beragama Islam. Jelas ini adalah pernyataan yang sangat keliru, dan yang benar adalah justru dari mereka lah, atau misalnya beberapa mualaf seperti Ustadz Kainama, Natalia Iriani, dan beberapa orang yang lain termasuk Yonatan Nandar yang sering sekali menggunakan ayat-ayat Alkitab tanpa memperhatikan konteksnya. Dan mereka berbicara bahwa di dalam ayat ini Nabi Muhammad telah dinubuatkan. Dan ini justru ia mempermalukan orang-orang yang dari kalangannya sendiri yang selama ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjelaskan, mendukung argumentasi berkaitan dengan nabinya. Jadi ibu ataupun tante ataupun nenek apa sajalah, tolong berkaca atau beli cermin yang besar lalu lihat baik-baik. Oke? Nah teman-teman sekalian, tadi saya sempat bilang berkaitan dengan mengapa di sekolah tinggi teologi ada mata kuliah Islamologi. Nah, sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, mengapa belajar Islamologi? Pertama teman-teman, untuk mengetahui kisah Isa ataupun Yesus versi Al-Quran. Terlepas dari iman Kristen menolak bahwa Isa yang dicatat di dalam Al-Quran tidaklah sama dengan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kan pada faktanya, beberapa dari mereka ini sering sekali membahas Yesus itu berdasarkan sudut pandang Al-Quran. Nah, tujuan belajar Islamologi supaya cara pandang demikian kita ketahui. Tujuannya apa? Supaya ketika mereka berbicara, kita memiliki argumentasi bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidaklah benar. Jadi tujuan belajar Islamologi itu teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui konsep Allah dalam iman Islam dan hubungannya dengan Abraham, Musa, dan beberapa tokoh yang lain. Mengapa ini penting teman-teman? Karena mereka juga berbicara tentang Allah dan hubungannya dengan Abraham, dengan Musa, dan beberapa tokoh lainnya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu salah satu dari mereka berkata bahwa
Di bawah bimbingannya Allah, Musa menubuatkan tentang Muhammad. Ayat yang mereka gunakan adalah Ulangan 18 ayat yang ketiga. Padahal pada faktanya, konsep Allah di dalam agama Yahudi, di dalam agama Kristen, dengan di dalam agama Islam itu jauh beda. Mari kita memperhatikan sebagaimana teman-teman bisa melihat di screen. Di dalam agama Islam, dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa. Nah teman-teman sekalian, ini di Wikipedia. Perhatikan ya, di dalam agama Islam, Allah itu dipahami sebagai zat. Saya nggak tahu nih artinya apa nih sebagai zat. Nah sedangkan di dalam agama Yahudi maupun di dalam agama Kristen pemahamannya sama. Perhatikan teman-teman, di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dari sini sangat jelas bahwa tidak mungkin Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa dan beberapa tokoh yang lainnya itu adalah Allah yang juga dinyatakan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin, karena konsepnya saja sudah beda. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik di dalam agama Yahudi maupun di dalam agama Kristen, dipahami Allah itu roh. Nah berbeda dengan di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam jelas-jelas dipahami, ini bukan saya yang bilang, ini sumbernya jelas Wikipedia. Di dalam agama Islam dipahami Allah itu adalah sebagai zat. Yang jelas beda, tidak sama. Kemudian bagian yang ketiga, sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, poin yang ketiga adalah sebagai bekal dalam dialog lintas agama. Nah teman-teman sekalian, mungkin kalian sudah tahu hal ini ya, sebagai bekal dalam dialog lintas agama. Kita tidak mungkin berdialog dengan penganut agama yang lain kalau kita sama sekali tidak mengerti tentang apa yang dia pahami, tentang apa yang dia anut di dalam keyakinannya. Makanya kita perlu belajar tentang Islamologi. Dan tujuan belajarnya hanya dalam konteks ini saja. Tidak di dalam rangka menggunakan Al-Quran untuk membicarakan tentang iman Kristen, lalu kemudian mengajak mereka masuk Kristen. Tidak demikian. Berbeda dengan mereka yang sering sekali minta-minta ayat di dalam Alkitab untuk membangun sebuah argumentasi keimanan mereka, dan kemudian bahkan mereka berbicara Alkitab, beberapa tokoh di dalamnya itu menubuatkan Muhammad. Ya jelas-jelas enggak. Beda dengan Pramualaf, beda dengan Natalia Iriani, beda dengan si apa tuh Ustadz Kainama, Yonatan Nandar, siapa lagi yang lain, Yahya Waloni, siapa lagi Ustadz Stephen, siapa lagi Irene Handono, siapa lagi, banyak dari kalangan Anda yang justru minta-minta ayat, dan itu memalukan sekali. Nah kemudian teman-teman, melalui kesempatan yang baik ini, saya secara resmi menyampaikan kepada Natalia Iriani untuk melakukan diskusi secara live, karena beberapa waktu terakhir ini ternyata dia ini nggak kapok-kapoknya bahas tentang kekristenan ya. Bahkan dia juga sudah mengupload satu konten yang baru dan saya belum tanggapi teman-teman. Saya mau kalau Natalia Iriani benar-benar memahami apa yang Anda sampaikan di konten Anda, mari saya mengajak Anda untuk berdiskusi, dan diskusinya adalah diskusi dua arah. Kalau Anda berbicara tentang iman Kristen, maka standar yang sama, saya juga harus memiliki akses untuk berbicara tentang keyakinan Anda. Dan kita lihat siapa yang kemudian akan menunjukkan bahwa Allah yang benar itu sebenarnya di kitab sucinya siapa. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.